Di Perjanjian Baru, Yesus itu pencipta. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Selamat malam, sahabat Kebenaran Channel. Ya, kembali bersama dengan saya, Gembala Kurnia. Kita akan membahas firman Tuhan kembali. Dan malam hari ini kita akan membahas satu topik. Apakah Yesus adalah Jehovah? Karena ada yang berpikir bahwa Yesus bukan Allah, Dia hanya ciptaan saja, yang Allah adalah Bapa saja, yang Jehovah adalah Bapa saja. Nah, jadi nama Jehovah itu adalah nama Allah di dalam bahasa Ibrani. Jadi hanya di dalam bahasa Ibrani. Kita tidak menemukan nama Allah Jehovah di dalam kitab Perjanjian Baru karena ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, nama Jehovah ini muncul setelah Kain, ketika persembahan Kain yang sayur-sayuran itu ditolak Allah karena persembahan Kain ini tidak melambangkan juru selamat yang akan datang. Jadi ditolak, Kain membangkang, dan Kain ini menciptakan Allah lain bagi dirinya sendiri. Jadi untuk membedakan Allah yang benar dengan Allah yang salah, maka orang-orang menyebut nama Jehovah, Allah yang benar itu mulai dari kelahiran dari Enos di Kejadian pasal 4. Jadi sejak kelahiran Enos, orang mulai memanggil nama Jehovah itu, nama Allah dalam bahasa Ibrani. Dan Yesus ini adalah Jehovah yang menjadi manusia. Nah, coba kita melihat ya. Yang pertama, di dalam Perjanjian Lama itu dicatatkan bahwa yang menciptakan itu adalah Jehovah. Yesaya pasal 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan, Jehovah, yang menjadikan segala sesuatu. Nah, di Perjanjian Baru, Yesus itu pencipta. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi penulis kitab Perjanjian Baru, rasul-rasul mengerti betul Yesus itu adalah Jehovah. Dia menciptakan. Kolose pasal 1 ayat 16. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus. Dan untuk Dia, untuk Yesus. Jadi Yesus itu bukan hanya membantu mencipta, jadi membantu Allah untuk menciptakan sesuatu, bukan. Tetapi Dia adalah pencipta yang sama dengan Jehovah. Jadi Dia adalah Allah yang sejati. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa Jehovah itu adalah Raja dan Juru Selamat. Yesaya pasal 43 ayat 11. Akulah Tuhan, akulah Jehovah, dan tidak ada Juru Selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11. Tuhan adalah Raja sampai selama-lamanya. Nah, Mazmur 10 ayat 16. Jadi Jehovah itu adalah Raja dan Juru Selamat. Nah, di Perjanjian Baru, di Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, karena telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bahasa Yunaninya ini Kurios. Nah, jadi di Perjanjian Lama, kata Jehovah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dengan kata kurios juga.
Jadi kitab Perjanjian Lama itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kira-kira 200-an tahun sebelum Yesus Kristus, dan terjemahannya ini disebut Septuaginta. Jadi karena diterjemahkan oleh 72 ahli bahasa dan itu dibulatkan jadi 70. Jadi Jehovah di dalam Perjanjian Lama ini diterjemahkan dengan kurios, dan pola ini yang dipakai oleh murid-murid juga untuk menerjemahkan kata Jehovah ke dalam menjadi kurios. Jadi ketika murid-murid rasul-rasul menyebut Yesus itu Tuhan, mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah Jehovah. Yesus itu adalah Allah sendiri, Allah yang datang. Dan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 16, Yesus Kristus itu juga dikatakan Yesus Kristus adalah Raja, segala Raja, Tuhan, segala Tuan. Jadi Yesus Kristus itu memakai gelar dan fungsi yang dimiliki oleh Jehovah di dalam Perjanjian Lama. Jadi Yesus itu memakai gelar Raja dan Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu. Dan di dalam Perjanjian Lama itu dikatakan juga Jehovah itu akan menghakimi manusia. Mazmur 96 ayat 13. Tuhan, Jehovah akan datang untuk menghakimi. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Artinya apa? Jehovah yang menghakimi dunia itu adalah Yesus sendiri. Jadi dia adalah Jehovah yang datang, yang akan menghakimi bumi. Itu adalah Yesus. Dan di dalam Perjanjian Lama itu dikatakan juga Jehovah itu semuanya itu akan bertelut kepada Jehovah. Di Yesaya pasal 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah bahwa kepadaku setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan bersumpah setia. Dan di Perjanjian Baru, Filipi pasal 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi. Jadi penyembahan kepada Jehovah di Perjanjian Lama itu diterapkan kepada Yesus. Jadi semuanya itu akan bertekuk lutut kepada Yesus. Dan di Perjanjian Lama itu juga disebutkan Jehovah itu juga disebut sebagai Alfa dan Omega. Yesaya pasal 44 ayat 6. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain aku. Dan gelar Alfa dan Omega ini dikenakan kepada Yesus Kristus. Misalnya Wahyu pasal 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi ini diterapkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia memakai sebutan untuk Allah Jehovah di Perjanjian Lama, itu dikenakan kepada dia. Jadi Bapak Ibu sahabat kebenaran, dan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 dan 4 saya baca di sini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, untuk Jehovah. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit akan diratakan. Jadi ayat ini yang menggenapi siapa? Yang menggenapi adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu mengidentifikasikan dirinya. Siapa dia? Dia adalah suara yang di padang gurun. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Dialah yang menyiapkan jalan untuk Jehovah Allah kita. Dan kita tahu Jehovah yang dimaksud, yang disiapkan jalannya oleh Yohanes Pembaptis adalah Yesus Kristus.
Dia menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus adalah Jehovah yang menjadi manusia, yang penyalibannya itu adalah untuk menebus dosa seisi dunia. Dia adalah juru selamat untuk semua manusia. Jadi sahabat Kebenaran Channel, Yesus adalah Jehovah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Jadi kita tidak salah memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena dia adalah Allah Jehovah yang menjadi manusia, yang tanpa dosa, yang mati di atas kayu salib, menggantikan semua hukuman dosa kita. Yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan binasa. Jadi jangan salah percaya. Yesus adalah Jehovah yang menjadi manusia. Kiranya ini menjadi jelas bagi kita. Selamat malam dan Maranatha.